Hari ini aku bakal bahas smartphone dari Samsung lagi, tapi kali ini agak beda guys, karena aku bakal bahas smartphone mid-range Samsung yang kemarin tuh sempet rame banget diomongin sama orang-orang karena emang ini adalah mid-range yang beda. So daripada penasaran, yuk langsung aja review, mari kita review. Hai guys, ketemu lagi sama aku Sally Chan. Akhirnya setelah 2 minggu kita nggak ketemu, aku kembali lagi di sini dan aku bakal nge-review smartphone lagi nih buat kalian. Kali ini tuh dari Samsung, yaitu seri mid-range-nya yang kemarin itu sempet gembar-gembor banget karena dia tuh punya seri mid-range yang beda. Karena kemarin kan dia ngeluarin 3 tipe HP ya. Ada A32, ada A52, sama ada A72. Dan kali ini yang bakal aku review ini adalah Samsung Galaxy A72 yang paling tinggi dari antara ketiga smartphone itu. Nah, kenapa aku bilang beda? Karena ini seri mid-range-nya tuh dibikin ala flagship sama Samsung guys. Kelihatan nih dari desain dari Samsung Galaxy A72 ini. Jadi bagian belakang dari Samsung A72 ini dibikin ngedove dan gak ada pattern sama sekali. Jadi dia polos aja gitu. Jadi kesan premiumnya ini masih ada dibandingkan smartphone yang punya pattern yang aneh-aneh menurut aku. Tapi emang bener sih guys, dari bagian belakangnya ini tuh gak kelihatan kayak smartphone mid-range gitu. Jadi dilihat dari desain bagian belakangnya pun dia emang mengusung kayak flagship gitu ya. Jadi harga smartphone-nya tuh kayak kelihatan mahal gitu. Terus buat frame-nya ini tuh metal dan juga dia punya 4 pilihan warna ya. Ada awesome black kayak punya aku ini, terus ada awesome white, awesome blue, sama awesome lilac. Terus kalau dari segi beratnya sih menurut aku ini lumayan ringan ya, karena dengan baterai 5000 mAh ini beratnya cuma 203 gram. Terus juga kalau menurut aku untuk smartphone-nya sendiri dia nggak bulky ya, jadi masih kelihatan slim-slim aja. Anyway, mumpung lagi bahas baterainya, jadi Samsung Galaxy A72 ini juga dilengkapi sama fast charging 25 watt. Nah, kalau ke bagian layarnya Samsung Galaxy A72 ini pakai desain Infinity O display. Jadi dia punya notch kecil nih di bagian tengah atas ini. Menurut aku ini notch-nya termasuk kecil ya. Terus juga Samsung Galaxy A72 ini punya bentang layar 6,7 inch Super AMOLED Full HD Plus yang menurut aku untuk kualitas layar sendiri ini udah bagus banget. Ditambah dia udah support 90Hz refresh rate ya. Jadi experience-nya tuh lebih mulus. Dan Samsung A72 ini pakai One UI 3.1 berbasis Android 11 yang clear, dan buat multitasking ini menurut aku lancar banget guys. Bahkan untuk experience multitaskingnya, experience daily-nya ini emang nggak kayak smartphone mid-range. Kalau aku pakai buat nonton YouTube terus main game pun layarnya itu masih nyaman dan luas ya. Ditambah notch-nya kan kecil, emang bikin tuh kelihatan lebih lega aja, dan looks-nya emang lebih fancy kalau pakai Infinity O display ini. Terus juga ada beberapa fitur nih yang diusung dari seri flagship-nya si Samsung ya. Kayak misalkan ini di layarnya tuh ada eye comfort, terus juga ada always on display, dan ada dark mode-nya juga. Overall buat bagian layar dari Samsung Galaxy A72 ini aku suka ya, karena experience-nya tuh mirip-mirip sama Samsung S21 Plus yang pernah aku cobain juga. Dari segi mode-nya, terus dari segi experience-nya, multitasking, semuanya tuh mirip guys. Nah, sekarang move on ke bagian kameranya. Buat bagian kamera belakang dia punya 4 lensa kamera yang udah dilengkapi dengan OIS juga. Jadi ada 64 megapiksel f1.8 main kamera, terus ada 12 megapiksel f2.2 wide kamera yang bisa nge-wide ini sampai 123 derajat. Ada 8 megapiksel f2.4 telephoto dengan 3 kali optical zoom dan bisa ngezoom sampai 30 kali. Terus yang terakhir ini ada 5 megapiksel f2.4 makro kamera. Buat fitur-fitur kamera belakangnya juga udah lumayan lengkap ya. Ini ada filter, terus ada mode beauty, dan kalau kita klik more, di sini tuh bakal muncul banyak banget fitur yang bisa kita rasain. Tapi yang paling menarik sih menurutku ini adalah fitur AR-nya ya. Jadi di sini kita bisa bikin coretan-coretan gitu di wajah, dan itu akurat loh guys. Jadi kalau misalkan kalian gambar nih di wajah kalian, terus kalian kasih nih ke wajah yang lain, dia nggak bakal ngeluarin gambaran kalian. Tapi kalau misalkan kalian balik lagi ke wajah kalian, dia bakal munculin lagi nih coretan yang udah kalian coret-coret di muka kalian. Dan menurut aku ini lumayan menghibur ya kalau misalnya lagi boring, atau kalian emang pengen berkreasi aja, atau kalian pengen bikin filter Instagram tapi kalian pengen coba-coba dulu di AR-nya. Ini bisa banget kalian cobain fiturnya, dan menurut aku ini fitur yang paling menarik sih dari kameranya. Dan buat video kamera belakangnya ini mentok di Ultra HD 30 fps dan udah dilengkapi sama stabilizer juga. Terus juga ada super steady juga yang bisa digunakan ini sampai
Ultra HD 30 fps aja. Dan buat kamera depannya ini juga sama ya, dia mentok di Ultra HD 30 fps dan udah dilengkapi dengan stabilizer juga guys. Dan kalau buat performanya si Samsung Galaxy A72 ini ditenagai sama Qualcomm Snapdragon 720G 8nm dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 618. Ada dua pilihan RAM, ini di 6/128 sama 8/256. Jadi kalian bisa sesuaiin aja sesuai sama budget kalian dan kebutuhan kalian. Buat multitasking ini lancar, pindah-pindah bar pun masih oke banget, dan buat main game PUBG ini mulus di settingan grafik tertinggi ya dari Samsung A72, yaitu HD, frame rate-nya ini high dan stylenya realistis. Jadi untuk experience main di sini benar-benar smooth banget, ditambah layar yang seperti aku jelasin tadi ya, dia lumayan lega. Dan yang kemarin rame banget nih diomongin sama orang-orang tentang Samsung Galaxy A72 ini adalah smartphone ini tuh udah water resistant IP67. Jadi kalau misalkan kita rendam dia masih oke-oke aja, tapi kalian jangan berharap smartphone ini bisa digunakan di dalam air ya, karena kalau misalkan kita rendam atau kita kasih air, dia seperti smartphone water resistant yang lainnya, jadi emang nggak bisa digunakan dalam air. Sama juga kayak iPhone aku itu, walaupun dia water resistant emang nggak bisa digunakan di dalam air ya. Jadi kalian jangan berharap bisa selfie dalam air atau kalian bisa chattingan dalam air, itu nggak bisa, karena layarnya bakalan stuck dan nggak bakalan mau dipencet. Oke, jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari Samsung Galaxy A72 ini adalah emang dia tuh punya fitur-fitur flagshipnya Samsung ya, walaupun nggak semuanya. Tapi kalau misalkan kalian tuh punya budget yang mid range dari antara 6-7 jutaan, tapi kalian tuh pengen ngerasain nih fitur-fitur flagshipnya Samsung, kalian bisa cobain si Samsung Galaxy A72 ini. Karena dari segi desain, dari segi performa, dari segi layar dan kameranya, menurut aku ini udah flagshipnya mid range banget lah ya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian juga Samsung Galaxy A72 ini adalah flagshipnya mid range? Kalian bisa komen di bawah. Dan segitu dulu video kali ini guys. Kalau kalian suka jangan lupa di like and also subscribe buat yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Bye bye.